الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang kita hormati dan muliakan, dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Sementara sejarah mencatat sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, Rabiul Awal merupakan bulan biasa. Dengan kata lain, sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, Rabiul Awal tidak memiliki keistimewaan dan kemuliaan. Namun sebaliknya, sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, ada 4 bulan yang diyakini oleh orang Arab sebagai 4 bulan yang mulia, dan itulah yang disebut di dalam Al-Quran Arba'atun Hurum, 4 bulan haram. Pertanyaan, yang mana 4 bulan haram itu? Kata Nabi, bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Sekarang muncul tanda tanya. Bila ada 4 bulan yang mulia dan Rabiul Awal tidak memiliki keistimewaan, apa kira-kira hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan Nabi Muhammad dilahirkan di bulan Rabiul Awal? Saya ulangi, apa kira-kira hikmahnya Nabi Muhammad dilahirkan di bulan Rabiul Awal, sementara Rabiul Awal dikenal sebagai bulan biasa? Ternyata ulama menjawab, sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan Nabi Muhammad dilahirkan di bulan Rabiul Awal karena Allah ingin mengingatkan kita semua bahwa apapun dan siapapun yang ada hubungannya dengan Rasulullah pasti mulia. Saya ulangi, apapun dan siapapun yang ada hubungannya dengan Nabi Muhammad pasti mulia. Dan itu terbukti sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, Rabiul Awal adalah bulan biasa. Tapi begitu Nabi Muhammad dilahirkan, Rabiul Awal menjadi bulan luar biasa. Saya ulangi sekali lagi, apapun dan siapapun yang ada hubungannya dengan Nabi Muhammad pasti mulia. Terbukti sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, Rabiul Awal adalah bulan biasa. Tapi begitu Nabi Muhammad dilahirkan, Rabiul Awal menjadi bulan luar biasa. Sampai-sampai ada ungkapan di kalangan ulama yang mengatakan Rabiul Awal huwa Rabiul Anwar. Bulan Rabiul Awal adalah bulannya cahaya. Rabiul Awal huwa Rabiul Anwar. Bulan Rabiul Awal adalah bulannya cahaya. Pertanyaan, mengapa Rabiul Awal disebut sebagai bulannya cahaya? Li'annahu wulida fihi nurul anwar. Karena di bulan Rabiul Awal dilahirkan nurul anwar, cahayanya cahaya. Makadai ogi toberue tajanna tajam. Rabiul Awal disebut Rabiul Anwar, bulannya cahaya, karena di bulan Rabiul Awal dilahirkan Nurul Anwar, cahayanya cahaya. Pertanyaan, mana dalilnya bahwa Nabi Muhammad adalah cahaya? Mohon maaf, Al-Quran menegaskan, surah Al-Ma'idah ayat 15. Surah Al-Ma'idah ayat 15 yang mengatakan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Kata Allah, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin.
sungguh kalian telah didatangi cahaya dari Allah. Pertanyaan, siapa yang dimaksud dengan nur, cahaya di dalam ayat itu? Ulama tafsir menjelaskan al-muradu bin nuri fi hadhil ayat huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan cahaya di dalam ayat tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya kalau kita baca Barazanji seperti tadi, begitu tiba pada kalimat nurayyatala usana, maka tertolong Pak Barazanji. Kita semua berdiri sambil membaca asyaraka. Tapi mohon maaf karena yang hadir di sini banyak orang baru. Ia rogi toborwe kuna baca asyaraka. Terkadang napa tuju lagunya namun salah bacanya. Terkadang bagus lagunya tapi salah bacanya. Salah satu kalimat dalam asyaraka mengatakan anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun anta badrun, wahai Rasulullah, engkau adalah matahari, engkau adalah rembulan. Anta nurun fawqa nuri, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Pertanyaan bagaimana maksudnya? Ulama menjelaskan anta syamsun anta badrun, wahai Rasulullah, engkau bagaikan matahari, engkau bagaikan rembulan. Matahari dan rembulan bersinar dan bercahaya, engkau pun juga memancarkan sinar dan cahaya. Hanya saja anta nurun fawqa nuri, engkau cahaya di atas cahaya, karena matahari dan rembulan hanya bersinar di dunia, sementara cahayamu menyinari manusia dari dunia sampai akhirat. Karenanya anta nurun fawqa nuri, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Mohon maaf Bapak penjabat gubernur, dari tadi saya berpikir ada yang mudah, mengapa kita mempersulit diri sendiri? Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menuntun kita menemukan keselamatan dunia akhirat. Pertanyaan, bagaimana caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntun kita menemukan keselamatan dunia akhirat? Tiada lain kecuali mengajak kita untuk mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini yang mau dibicarakan, terlalu banyak yang bisa disampaikan. Oleh karenanya, izinkan kami menyampaikan satu ayat. Karena kita bermaulid, maka tentu tidak salah kalau yang kita bicarakan adalah salawat kepada Nabi. Mohon maaf, ulama mengatakan tanda-tandanya orang selamat, tanda-tandanya orang selamat bila dia dimudahkan oleh Allah bersalawat kepada Nabi. Saya ulangi, tanda-tandanya orang selamat kalau dia dimudahkan bersalawat kepada Nabi. Pertanyaan, mana dalilnya? Nabi bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara." Kata Nabi, siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Ulama menjelaskan, kalau kita bersalawat berarti kita mendoakan Nabi. Tapi bila Allah bersalawat berarti Allah merahmati kita. Saya ulangi, kalau kita bersalawat berarti kita mendoakan Nabi. Tapi bila Allah bersalawat berarti Allah merahmati kita. Siapa yang bersalawat 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Artinya adalah siapa yang bersalawat 1 kali, maka Allah akan merahmatinya 10 kali. Kata ulama, jangankan 10 rahmat, 1 saja rahmat yang diberikan kepada kita, kita sudah selamat. Bagaimana lagi bila 10 rahmat dari Allah? Sementara modal 10 rahmat hanya 1 salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf,
Pertanyaan berikutnya, yang mana yang disebut salawat? Makin itu baru itegeria sesalawat. Mohon izin penjabat guru kami selalu suka berceramah menyelingi bahasa Bugis. Kenapa? Karena yang ceramah ini Ogi Toto. Ada orang baru bukan Ogi Toto, Toto Nabi Ogi. Mohon maaf, yang mana yang disebut salawat? Kata ulama, salawat ada dua. Satu, ada salawat dalam bentuk bacaan, dan ada salawat bukan dalam bentuk bacaan, tapi salawat dalam bentuk perbuatan. Pertanyaan, yang mana salawat dalam bentuk bacaan? Sepertilah tadi yang kita baca dengan berbagai macam lafal, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam, dan sebagainya dan sebagainya. Artinya adalah itu semua adalah salawat dalam bentuk bacaan. Cuma yang menjadi tanda tanya, yang mana salawat yang baik diamalkan? Pertanyaan ini pernah kami tanyakan kepada salah seorang ulama besar, guru kami yang ada di Mesir, namanya Syekh Ibrahim Al-Hudhud. Kami bertanya, ya Syekh, ajarkan kepada kami satu amalan yang memungkinkan kami jadikan pegangan. Ternyata beliau mengatakan, ma tayassara laka fahuwa wirduk. Apa saja yang mudah bagimu, itulah yang kamu amalkan. Apa yang mudah bagimu, itulah yang kamu baca. Si cocok ini prinsip apa gubernur. Artinya, apa yang mudah, itu yang kamu amalkan. Mengapa? Kun anta, jadilah dirimu sendiri. Jangan terlalu memaksa diri untuk sama dengan orang lain, karena bisa jadi kondisi kita berbeda. Ada orang mungkin mudah baginya membaca salawat yang panjang, tapi mungkin bagi kita sulit membaca yang panjang. Tapi kata ulama, kalau sulit membaca yang panjang, biar pendek, yang penting istiqamah. Karena sebenarnya yang ditunggu oleh Allah bukan panjangnya, bukan pendeknya, tapi yang ditunggu oleh Allah adalah istiqamahnya. Saya ulangi, yang ditunggu oleh Allah bukan panjangnya, bukan pendeknya, tapi yang ditunggu oleh Allah adalah istiqamahnya. Kata Nabi, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang terus menerus kita lakukan, wa in qalla, sekalipun bisa jadi jumlahnya sedikit. Tetapi mohon maaf, ada satu pertanyaan di kalangan ulama, yang mana salawat yang paling mulia? Kalau tadi yang mana salawat yang baik diamalkan, sekarang pertanyaan yang tak kalah penting, yang mana salawat yang paling mulia? Sepanjang bacaan kami menemukan dua penjelasan ulama. Pertama, ada yang mengatakan salawat yang paling mulia adalah salawat yang sesuai perintah Allah di dalam Al-Quran. Salawat yang paling mulia adalah salawat yang sesuai perintah Allah di dalam Al-Quran. Bagaimana maksudnya? Allah mengatakan, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah mengatakan sallu alaihi wa sallimu taslima. Karenanya sebagian ulama mengatakan salawat yang paling baik adalah salawat yang mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Saya ulangi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Kenapa ditutup dengan wa sallim taslima? Karena ayat Al-Quran mengatakan sallu alaihi wa sallimu taslima. Tetapi pendapat kedua, dan ini yang umum dipahami oleh para ulama, apa itu?
salawat yang paling mulia adalah salawat yang diajarkan langsung oleh Rasulullah. Salawat yang diajarkan langsung oleh Rasulullah. Pertanyaan, yang mana itu salawat yang diajarkan langsung oleh Rasulullah? Mohon maaf, disebutkan dalam riwayat, ada sahabat datang menghadap kepada Nabi seraya mengatakan, ya Rasulullah, amma salamu alaika faqad arafna. Wahai Rasulullah, adapun memberi salam kepadamu kami sudah tahu. Fa kaifa nusalli alaika? Lalu bagaimana caranya bersalawat kepadamu? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya bersalawat kepadamu? Nabi diam sejenak seraya menundukkan kepalanya. Tidak lama kemudian Nabi mengangkat kepalanya seraya mengatakan, bila kalian ingin bersalawat kepadaku, bacalah. Kata ulama, inilah salawat yang paling mulia, karena Nabi yang langsung mengajarkan. Hanya saja bacaannya agak panjang. Karenanya mohon maaf, diperbaiki pendengarannya. Ibadah ini engkalingana, karena kami akan membaca hanya satu kali. Bagaimana bacanya? Kata Nabi, bila kalian ingin bersalawat kepadaku, bacalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Siapa lagi kapan? Alhamdulillah. Ternyata hebatnya orang Makassar, satu kali dibaca langsung hafal.